Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KUA dimanapun kalian berada, selamat datang di podcast KUA Kuto Arjo pada edisi Ramadan pada kali ini. Pada pagi hari ini kita akan mengulik tema tentang puasa dan etos kerja. Sebelumnya saya akan menyambut Bapak Kepala. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat, nggih? Alhamdulillah. Berkah panjenengan jenengan sehat-sehat semuanya. Kepada sahabat KUA dimanapun kalian berada, bahwasannya kita sebagai pegawai selalu setiap hari melakukan pekerjaan yang berturut-turut tidak ada habisnya. Pada bulan puasa kita tetap dituntut untuk menunjukkan profesionalitas kerja. Kepada Bapak Kepala, bagaimana Anda menanggapi tentang etos kerja dengan puasa? Oke. Sebenarnya puasa itu kan perintah Allah. Masyhur dalam Al-Qur'an, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum ila akhirih. Demikian pula orang bekerja itu juga bagian daripada ibadah. Jadi sebetulnya dua-duanya tidak perlu dipertentangkan. Ketika semuanya diniati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semestinya kita harus memberikan yang terbaik dalam bekerja. Karena Allah ya harus terbaik. Ketika kita menjalankan puasa karena Allah ya kita berupaya untuk melaksanakan yang terbaik. Jadi dari aspek istilahnya itu aspek niatan itu ketika ini dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala harus perfect, semaksimal mungkin harus kita upayakan kayak macam begitu. Termasuk di dalam bekerja, sekalipun kita di tengah-tengah menjalankan ibadah puasa, kita bekerja, ya jangan surut nilai-nilai etos kerja kita. Justru sebetulnya puasa itu akan membentuk karakter kita lebih profesionalitas lagi di dalam bekerja. Puasa. Kemudian ada pertanyaan lagi. Bagaimana adakah perubahan yang harusnya dilakukan seseorang ketika dia berpuasa terhadap pelayanan publik yang pegawai itu lakukan? Harus ada mestinya, Gus. Kenapa? Karena pada prinsipnya setiap perintah Allah itu kan mempunyai ada maksudnya. Istilah dalam usul fikihnya itu maqasidus syariah. Tidak mungkin Allah mewajibkan puasa kok tidak mempunyai tujuan. Dan puasa itu merupakan sebuah ibadah yang mempunyai nilai-nilai nilai-nilai untuk membentuk karakter kita itu lebih baik lagi. Secara fisik disebutkan dalam sebuah makalah sumu tasihu. Puasa itu akan sehat. Puasa itu juga membangun sebuah karakter profesionalitas. Di antaranya yang paling utama adalah kejujuran. Dan ini yang menjadi kendala utama di bangsa kita, itu banyak sekali aparat yang nilai kejujurannya, mohon maaf, itu sangat berkurang. Kalau negara ini penuh dengan integritas ASN-nya, penuh kejujuran, saya yakin negara ini akan jauh lebih baik. Pelayanan publik akan lebih bisa membuat masyarakat itu lebih puas lagi. Di dalam puasa itu nilai-nilai kejujuran sangat ditekankan sekali. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi bersabda, kullu amalin ibnu Adam lahu ila min syamin. Kalau tidak salah begitu Pak hadisnya Gus ya, kalau tidak salah. Bahwa seluruh amal manusia itu untuk manusia itu sendiri, kecuali puasa. Dan puasa itu Allah sendiri yang akan menilainya, memberikan pahala. Ini berarti di sini dituntut bahwa dalam puasa satu sikap kejujuran, satu sikap bagaimana menghadirkan Tuhan, menghadirkan Allah dalam setiap perilaku kita. Ini problem utama bangsa kita kan.
ya selain profesionalitas, integritas, kejujuran. Maraknya banyak sekali kasus-kasus korupsi, ya karena kejujurannya kurang. Makanya di dalam puasa itu betul-betul membangun bagaimana kita bisa itu akhirnya itu betul-betul jadi pribadi-pribadi yang sehat, pribadi-pribadi yang jujur. Juga di dalam berpuasa itu juga membangun tentang bagaimana kita itu harus bersikap disiplin. Puasa itu kan sangat disiplin sekali tuh. Utamanya pas buka puasa, itu paling disiplin itu, paling disiplin. Tungguin aja, begitu beduk mulai atau adzan itu langsung Bismillahirrahmanirrahim, itu paling disiplin sekali. Nah ini kenapa ini tidak kita bangun kedisiplinan ini di dalam kita itu bekerja. Jadi sebetulnya banyak sekali nilai-nilai profesionalitas yang diajarkan ketika kita itu sedang melakukan ibadah puasa. Ya, semisal umpamanya kita sudah melakukan yang terbaik, sudah melakukan etos kerja yang sangat maksimal saat bulan puasa. Kemudian setelah puasa pasti akan ada perubahan. Kita sudah tidak puasa lagi, sudah merayakan bulan Ramadan. Bagaimana cara kita untuk bertahan seperti kita saat melakukan etos kerja di bulan Ramadan? Ya. Pada prinsipnya kan sebetulnya puasa itu kan menahan diri dari sesuatu hal yang membatalkan. Tidak itu secara fikih ya. Akan tetapi kan secara konstekstual itu tidak hanya itu, tapi nafsu kita dan sebagainya. Sehingga ketika kita itu selesai bulan suci Ramadan, jangan sampai menurun. Maka Syawal kalau di mana bulan peningkatan, maksudnya harus lebih meningkat. Sehingga di dalam berpuasa pun, setelah puasa itu disunatkan apa? Berikutnya untuk puasa Syawal sampai 6 hari sampai 6 hari berturut-turut, kalau bisa, kalau enggak selama 6 hari. Ini memberikan gambaran jangan sampai selepas kita bulan suci Ramadan tetapi tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Justru ketika selesai Ramadan, bagaimana kita itu bisa mempertahankan nilai-nilai apa yang kita didapatkan di dalam kita berpuasa. Menurut Bapak Kepala, manakah yang lebih berat antara menahan rasa lapar dan amanah jabatan? Ya berat amanah jabatan sebetulnya. Jelas berat amanah jabatan. Kalau menahan rasa lapar itu ada batas waktunya. Maghrib kita selesai. Tapi amanah jabatan itu banyak godaan. Di situ belum kita bagaimana ketika seseorang ada jabatannya itu kadang ada sikap mohon maaf, kadang ada sebagian yang arogan. Sehingga belum lagi kalau jabatan-jabatan yang tertentu yang dia mengelola anggaran itu kan godaannya sangat berat sekali. Sehingga jangan kita remehkan seorang pemimpin yang adil karena godaannya berat sekali. Makanya sampai-sampai di dalam hadis Rasulullah itu disebutkan kan ada sab'atu yauma illatilu, ada 7 golongan yang kelak itu akan dilindungi Allah di hari yang tidak ada perlindungan lagi. Itu 7 golongan. Itu semua orang istimewa semuanya. Itu apa? Salah satunya imamun adilun. Karena bagaimanapun juga yang namanya pemimpin, yang dia punya kekuasaan, yang dia punya jabatan, itu godaannya banyak sekali. Godaan dari aspek kedudukan yang mungkin selama ini kadang dipandang bahwa jabatan itu sangat mempunyai nilai prestis, sehingga ini banyak diperebutkan. Yang kedua kalinya yaitu yang saya sampaikan tadi. Kadang dengan adanya jabatan itu kita akan mempunyai kekuasaan yang lebih. Ini yang kadang membuat terlena. Sehingga
kalau antara puasa diperbandingkan menahan lapar dengan amanah jabatan, kayaknya berat amanah jabatan. Tanggung jawabnya juga lebih berat. Bagaimana dia itu di sebuah amal itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Sekarang hanya nahan lapar dan dahaga kan ya sifatnya kan hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Tetapi ketika tentang amanah itu jangan macam-macam. Ila yaumil qiyamah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ini yang mengerikan sebetulnya. Nek orang itu betul-betul beriman. Tapi kadang orang itu terlena. Ya kenapa? Ya namanya iman itu wa yazid wa yanqus. Ketika ada jabatan itu kadang ya lihat duit itu, lihat kekuasaan, lihat tambang, mohon maaf. Wah, lihat hutan itu yang bisa kelola jadi sawit. Wah, bisa imannya yazid yanqus, mohon maaf. Oke. Kemudian statement dari Pak Maulana barusan tentang bagaimana rasa tanggung jawab amanah, kan dengan penuh rasa tidak lepas dari rasa ikhlas, ikhlas dari hati untuk menanggung amanah jabatan itu. Kemudian apakah rasa ikhlas itu bisa menjadi jalan jihad bagi seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya? Jelas sekali. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kepemimpinan itu mempunyai sebuah kedudukan yang sangat strategis. Bagaimana dia bisa mempunyai kesempatan dengan kekuasaannya itu untuk bisa merubah masyarakat. Ada sebuah kata-kata baik ini saya dapatkan dari dulu profesor saya, aku lupa namanya, profesor siapa itu, menyebutkan bahwa satu genggam kekuasaan itu akan lebih bermaslahah daripada 1000 kebenaran. 1000 kebenaran yang diucapkan oleh orang itu dengan satu genggam kekuasaan kalah jauh. Karena dengan adanya kekuasaan, orang itu bisa membuat kebijakan. Nah, semestinya ketika amanah itu sebagai sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik untuk umat. Ini kesempatan. Maka saya sering ngomongkan gini, bahwa dalam bekerja itu bukan semata-mata problematika jabatan, tetapi bagaimana dalam bekerja itu mempunyai dampak yang lebih luas lagi. Apapun kapasitas kita, apalagi ketika seseorang itu diberi amanah sebagai seorang pemimpin yang mempunyai jabatan, mestinya apa yang dia bisa berbuat demi kemaslahatan umat jauh lebih banyak lagi. Oke, sahabat KUA dimanapun kalian berada, inilah podcast pagi Ramadan edisi pada pagi hari ini telah kita selesaikan. Selanjutnya kita akan melanjutkan di podcast di kemudian hari. Saya selaku host dari podcast Ramadan KUA Kuto Arjo bersama dengan Bapak Kepala KUA undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.